Messenger of Revival adalah marketplace ministry yang lebih dari 20 tahun dikenal dengan nama BOM, Business Office Ministry atau Blessing Over Marketplace. Spektrum pelayanan more, God's Presence at Workplace, membangun hadirat Tuhan di tempat kerja melalui pelayanan persekutuan doa kantor atau mesbah doa di tempat kerja. Pastikan Anda merindukan hadirat Tuhan lebih kuat daripada kerinduan Anda akan kuatnya hadirat Wi-Fi di tempat kerja Anda. Hubungilah call center more untuk setiap bentuk pelayanan persekutuan doa kantor di perusahaan Anda. Laksanakan amanat agung dengan pergi dan memenuhi marketplace dengan nilai-nilai kerajaan Allah. More menyelenggarakan seminar, event, dan training baik topical base yang mengangkat topik-topik aktual di marketplace seperti digital economy, tax amnesty, Indonesia Economic Insight, dan sebagainya, dan value based dengan modul Seven Kingdom Lifestyle tentang gaya hidup kerajaan Allah di dunia kerja. Your presence is heaven to me. So we're singing, oh Jesus, your presence is heaven to me. Shalom Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Bapa kami yang di surga, pada siang hari ini ya Tuhan, kami menjambut kesukaan besar bagi seluruh bangsa ya Tuhan. Tuhan telah lahir bagi kami di Bethlehem, Juru Selamat Kristus dan Tuhan. Kiranya bayi dalam lampin, dalam palungan, nyanyian-nyanyian para malaikat ya Tuhan. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah pada siang hari ini ya Tuhan. Biarlah kami mengikuti terang-Mu seperti orang Majus ya Tuhan. Dan kami akan memberikan persembahan yang terbaik kepadamu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, Pendeta Yosua Ginting ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan menjadi Natal damai sejahtera kami untuk melewati akhir tahun 2024 ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah nyanyian-nyanyian dan pujian kami memuliakan nama-Mu seperti gembala-gembala yang di padang ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita, Raja di atas segala raja, haleluya. Saya ucapkan shalom, selamat Natal Bapak Ibu, para pekerja profesional, baik yang di online juga yang via Zoom. Kami ucapkan selamat Natal. Sebelum kita mulai ibadah, coba lihat kiri kanan saudara, sebanyak mungkin katakan selamat Natal. Mari kita ke Bethlehem, mari kita memuji, menyembah anak Allah yang telah turun ke dunia. Haleluya, Gloria in excelsis Deo. Kami sambut kemuliaan-Mu turun di tempat ini Tuhan. Dengan sukacita, menyanyi, melompat, haleluya. Boleh tepuk tangan di atas kepala, yuk.
lagi tepuk tangan sorak-sorak bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Sungguh ada sukacita di tempat ini. Amin. Amin. Saya menyapa Bapak, Ibu, dan kaum muda di tempat ini. Selamat Natal dan Tahun Baru. Ya, saya bagian dari pengerja MOR. Boleh duduk Bapak, Ibu? Ya, saya bagian dari pengerja MOR. Saat ini saya mau kesaksian, bukan kesaksian pujian karena saya bukan penyanyi bass-nya, tapi saya penari. Tapi saya mau ngajak Bapak, Ibu, kaum muda di tempat ini, yuk kita menyembah Tuhan bersama-sama. Ya. Lagunya berjudul O Come All Ye Faithful dengan tema Mari Datang ke Bethlehem. Setema ya Bapak Ibu ya. Mari kita sama-sama nyanyi ya. Oh come all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come, ye
Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan menyaksikan penampilan dari paduan suara Persekutuan Doa Kantor dari Manulife dengan persembahan pujian Ingat Kasih-Nya.
Shalom, More Medan City. Horas, senang sekali berjumpa dengan rekan-rekan di More Medan yang selalu solid dan dinamis. Pengalaman bertemu dengan rekan-rekan More Medan beberapa bulan lalu, sungguh pengalaman yang tak terlupakan dan sangat berkesan. Selamat Hari Natal tahun 2024 dan selamat Tahun Baru 2025. 2024 adalah tahun yang tidak mudah untuk kita lewati, namun bersama Tuhan kita telah melewatinya. Dan kita percaya Tuhan yang sama akan menuntun kita menerobos 2025 yang penuh harapan. Selamat Natal, More Medan. God bless you, more, more, more. Haleluya. Karena saya investasi mengucapkan selamat merayakan Natal bagi gembala, koordinator, hamba-hamba Tuhan, tim pelayanan di MOR. Semoga MOR, pelayanan MOR lebih berkembang, menjangkau jiwa-jiwa baru, menjadi terang dan garam. Dan juga semoga damai Natal memberikan damai sejahtera kepada kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami pengurus MOR Ministry Medan mengucapkan selamat Natal kepada seluruh jemaat MOR Ministry Medan dan selamat tahun baru 1 Januari 2025. Merry Christmas and Happy New Year. Mari kita bangkit berdiri. Dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Raja, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, Yesus Tuhan. Kau Raja, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, Yesus Tuhan. Kau Tuhan, kasih buat siang hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami mempunyai Allah yang baik, Allah yang sejati, Allah yang setia, dan setiap musim kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau memimpin kami semua dari tempat kami masing-masing, kami bisa berkumpul ke sini Tuhan. Kami bisa merayakan Natal bersama ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sepanjang dari tahun 2024 ini ya Tuhan, Kau memimpin kami sampai di penghujung tahun. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kau Allah sumber kami bisa tekun, Kau Allah sumber kami bisa bekerja keras untuk memuliakan Engkau ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, Engkau terlalu baik ya Tuhan. Dan kami butuh Engkau ya Tuhan, untuk hari-hari di depan kami ya Tuhan. Kami butuh penuntunan-Mu ya Tuhan. Kami tidak mampu untuk berjalan sendiri ya Tuhan, karena semua kemampuan kami semua berasal dari-Mu ya Tuhan. Kami butuh Engkau menjamah kami ya Tuhan, melindungi kami Tuhan, memberikan kami hikmat dan pengurapan ya Tuhan, agar kami tahu apa yang mesti kami lakukan ya Tuhan. Sepanjang dari kehidupan kami di marketplace ya Tuhan, Engkau yang membuat kami berhasil dan beruntung. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah di siang hari ini ya Tuhan, Engkau menjamah setiap hati kami, mempunyai kerinduan rohani untuk terus datang mendekat padamu ya Tuhan, untuk bersekutu denganmu ya Tuhan, untuk mencari wajahmu yang lebih lagi ya Tuhan. Lawat kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam kesehatan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami banyak dosa dan pelanggaran Tuhan. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Dosa-dosa yang menjadi penghalang berkat rohani-Mu datang pada kami. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Siang hari ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan, Indonesia. Tuhan berkati dari tingkat pusat sampai ke daerah. Tuhan berkati presiden, wakil presiden, dan seluruh kabinet merah putih. Tuhan berikan hikmat pada pemimpin kami, sehingga menjadi pemimpin yang bisa mensejahterakan, yang bisa membawa negara kami maju ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat TNI, Polri, buat seluruh aparatur negara ya Tuhan. Kami juga berdoa buat kota Medan ya Tuhan yang kami cintai. Biarlah Tuhan memberkati kota Medan Tuhan, memberkati Gubernur Sumatera Utara, memberkati wali kota Tuhan, agar Medan menjadi kota yang aman, kota yang bersih ya Tuhan, kota yang diberkati oleh-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Joshua Ginting akan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah kami bisa duduk tenang, bisa mendengarkan firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu bertumbuh, berbuah, dan menjadi pegangan hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati Pak Pendeta Joshua Ginting dalam setiap pelayanannya, dalam setiap keluarganya. Berkati setiap langkah kehidupan dia Tuhan. Berkati kesehatannya, semua keluarganya. Apapun yang beliau kerjakan berhasil Engkau buat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat More Ministry ya Tuhan, dari Pak Perlin, Pak Gustaf, seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani, agar More Ministry Tuhan semakin berkembang, menjangkau semua jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Berkati acara ini dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita memberi yang terbaik untuk kerajaan Allah. Haleluya. Bethlehem telah lahir juru selamat manusia, Yesus putra Maria, dialah Raja Damai. Bethlehem telah lahir juru selamat manusia, Yesus putra Maria, dialah Raja Damai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu.
Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus Putra Maria, Dialah Raja Damai. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus Putra Maria, Dialah Raja-Raja. Dengar malaikat nyanyi, Raja Putra Amin. Damai kekal. damai kekal yang abadi bagi yang percaya padanya. Dengar Mari kita semua bangkit berdiri. Raja Putra datang. Damai kekal yang abadi bagi yang percaya padanya. Dengar malaikat nyanyi, Raja Putra datang. Damai kekal bagi yang percaya padanya. Boleh tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sekali lagi sama-sama. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Kami menundukkan hati kami Tuhan untuk taat kepada kebenaran firman-Mu. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, ini kami Tuhan. Here I am Lord to worship you. Here I am to worship you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Here I am. I never know, I never
Sungguh kami merasakan Engkau ada di tempat ini ya Tuhan, yang menjamah setiap kami. Sebab Engkau Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Biar kami datang menyembah-Mu. Oh, haleluya. Sebab Engkau layak disembah, Yesus Engkau layak ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sungguh kami merasakan Kau ada bersama-sama dengan kami, menikmati kasih-Mu, menikmati kemurahan, pertolongan dan campur tangan. Terima kasih buat MOR ya Tuhan, sepanjang tahun ini Tuhan menuntun. Dan kami boleh menutup tahun ini dengan merayakan Natal bersama-sama di hadapan Tuhan. Untuk mengingat kembali akan kelahiran-Mu dalam hidup kami, akan kedatangan-Mu ke dunia ini. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Sebab Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan ya Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu dengan cara yang sangat sederhana, untuk boleh menjadi berkat, kesaksian buat anak-Mu di tempat ini. Bagi-Mu segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan amin. Mari sekali kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom dan salam sejahtera buat setiap kita. Dan saya ucapkan juga selamat Natal buat seluruh pekerja, buat seluruh jemaat, buat seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di kantor-kantor yang tergabung dalam MOR ini. Di mana saudara, hari ini kita boleh merayakan Natal bersama-sama. Tentunya di tengah-tengah kepadatan tugas, tanggung jawab, pekerjaan, dan mungkin beberapa sudah kejar target, tutup buku dan lain sebagainya. Sehingga kita juga tidak bisa terlalu lama, walaupun tadi kita boleh merasakan hadirat Tuhan, nyanyian pujian yang bagus-bagus. Tadi saya bilang, kenapa gak ditambah lagunya? Wah Pak, udah habis ini waktunya. Padahal kita rindu memuji Tuhan lebih lagi, tetapi di tengah-tengah semuanya ini satu yang kita syukuri, bahwa kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema kita untuk Natal kita, ini juga merupakan tema nasional, yakni mari sekarang kita datang ke Bethlehem. Di mana untuk gereja kita, keluarga besar GBI Medan Plaza, mengambil satu tema. Bethlehem yang dimaksudkan itu adalah anugerah. Mungkin Bethlehemnya semuanya sama, tetapi untuk kita Bethlehem itu bicara secara spesifik, yakni anugerah Tuhan kepada kita, khususnya dalam hal damai sejahtera dan juga harmoni atau kerukunan di dalam kehidupan ini. Jadi kalau kita lihat, maka di ayat yang ke-15 dicatat oleh Alkitab, dan ini menjadi tema yang diambil. Saya juga melayani beberapa kantor, mereka semuanya sepakat mengambil tema ini. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang ada di sana. Saya percaya Tuhan melawat kita yang ada di tempat ini, juga seluruh teman-teman sahabat kita yang mengikuti melalui Zoom, yang juga akan merasakan Tuhan yang sama akan melawat daripada setiap kita.
Nah, mengapa kita perlu pergi ke Bethlehem? Sudah banyak kita mungkin mendengar ayat-ayat tentang hal ini. Saudara, saya tidak akan banyak berbicara tentang apa itu Bethlehem. Karena saudara tinggal ketik di Google, maka arti Bethlehem itu begitu banyak. Baik secara etimologis dari kata Bet dan Lehem, yaitu dari bahasa Ibrani. Bet itu artinya rumah, Lehem itu artinya roti. Nah, sehingga sering diterjemahkan rumah roti. Juga sering diterjemahkan itu adalah gambaran daripada gereja, di mana Tuhan Yesus ada di sana. Karena Tuhan Yesus itu memiliki satu sebutan, yakni roti yang hidup. Sehingga waktu kita datang ke gereja, maka ada roti yang hidup di sana, yang adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, itu juga berbicara tentang sanctuary, bait Allah, tempat di mana Allah itu bertahta, dan tempat di mana kita membakar korban persembahan. Begitu banyak teori yang dibangun dari Bethlehem ini. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita tentang Bethlehem ini adalah bahwa ada sesuatu cerita yang menarik yang Tuhan bicara kepada gereja kita, di mana kita memelihara kasih karunia sepanjang daripada tahun ini. Nah, apa itu kasih karunia? Nah, yang pertama itu damai dan kerukunan, itu kita harus sadari itu adalah sebuah anugerah. Mungkin dulu kita sering mendengar lagu ya, kalau kita mencari damai, kita naik ke gunung, kita naik ke lembah, naik kemana-mana, dari sekolah minggu kita diajari, kita tidak menemukan damai itu. Nah, kalau kita udah besar kan udah ganti lagunya kan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Nanti diteruskan di rumah karena waktunya terbatas. Nah, sayang lagu ini bagus tapi sering dinyanyikan kalau ada orang meninggal. Kalau ada yang gak meninggal gak dinyanyikan. Nah, bilang sebelahnya, ini bukan lagu buat orang meninggal. Tapi sebenarnya ini lagu mengingatkan kita bahwa kalau kita mencari damai, nah tidak ada di mana-mana. Itu adanya hanya di dalam Yesus. Saudara boleh punya istri namanya Irene, dari bahasa Yunani. Irene itu artinya damai, tapi belum tentu orangnya damai. Amin. Namanya bisa Pardamaian Sihombing, tapi bawaannya belum tentu damai. Nah, memang itu harapan, tidak salah harapan orang tua. Tetapi kembali damai itu ada pada Yesus. Nah, yang kedua kerukunan. Kerukunan itu kita tidak dapatkan karena kita sama-sama di MOR. Tidak bisa. Kita nggak dapatkan kerukunan karena marga kita sama. Kita nggak bisa dapatkan kerukunan karena basic daripada usaha kita sama. Kita nggak bisa dapatkan kerukunan hanya karena baju kita sama-sama merah. Karena di matahari pun banyak warna merah di sana. Kita nggak bisa rukun hanya gara-gara marga kita sama. Kita nggak bisa rukun hanya karena selera makan kita sama. Bahkan kita nggak bisa rukun hanya maaf karena lahir dari perut yang sama. Kenapa? Karena kerukunan itu merupakan anugerah daripada Tuhan. Saudara boleh mendambakan, merindukan kerukunan, tapi percaya belum tentu rukun. Berapa banyak suami istri yang ingin hidupnya rukun dengan istrinya, tapi sampai hari ini masih, segala buku dibaca, segala seminar diikutin, bagaimana membahagiakan istri, bagaimana membuat suami bahagia. Mulai kita belajar, ada istilah me time, ada istilah family time, dan time-time yang lain. Mereka berkata kalau engkau punya family time, kalian akan bahagia. Sampai satu hari ada orang berpikir, wah saya harus praktek khotbah ini. Saya harus praktek ajaran buku ini. Biasa pulang kantor jam 7, jam 9 malam. Sekali itu jam 3 siang udah pulang dari kantor. Dan dia telepon istrinya, Mami, Papi hari ini cepat pulang. Langsung istrinya bilang, Papi sakit apa kok cepat pulang? Karena gak pernah cepat pulang. Karena sekali itu dia terkejut, dia bilang, aduh Mami,
Papi baru sadar tadi di kantor, Tuhan ingatkan, wah alasan rohani. Tuhan ingatkan bahwa udah terlalu lama saya nggak punya waktu buat mami. Hari ini saya pakai waktu khusus buat mami. Tolong mami nanti siapin kopi kesukaan papi dan teh kesukaan mami. Nanti papi akan bawakan goreng dan roti bakar kesukaan mami. Hari ini kita family time, anak-anak nggak boleh ada yang ganggu. Kita di teras rumah, betul. Begitu ketemu, wah mulai family time kan. Minum kopi, makan goreng. Wah betul kata pendeta itu kan gitu. Tapi sayang itu baru menit pertama. Menit pertama. Nah menit kedua mulai bangun cerita. Nah istrinya tanya, Pi itu ibu diaken yang di gereja itu agak jahat kurasa itu ya gitu. Awalnya gitu. Suaminya bilang, Mi gak bolehlah menghakimi, kan kita juga gak kenal. Istrinya bilang, ya gak usah papi bela-bela lah, memang jahat kok. Enggak lah, kita kan dalam Tuhan, gak boleh menghakimi. Istrinya bilang, kurasa suka kau sama ibu itu, makanya kau bela. Wah, bayangkan saudara, kurasa suka kau sama ibu itu kan. Wah, langsung lah suaminya bilang, kau jangan gitulah gitu. Iya dari tadi kau bela-bela, jangan-jangan cinta kau sama dia. Wah langsung suaminya angkat itu kopi, dia banteng, minum itu kopimu. Istrinya gak mau kalah, dia angkat roti, dia banteng juga makan itu rotimu. Akhirnya satu belok kanan, satu belok kiri. Family time-nya hanya bertahan 2 menit. Di menit yang ketiga sudah me time masing-masing. Kenapa? Gak bisa dengan kekuatan kita. Kita berusaha damai dengan orang, tapi kadang-kadang dipahami tidak dengan cara yang baik. Banyak ilustrasi yang bisa kita pakai dengan nyantai. Tetapi saudara, mari kembali kepada Tuhan. Rukun itu akan mendatangkan berkat. Katakan amin. Nah yang kedua saudara, rukun itu maka itu adalah tempat di mana Tuhan itu akan mencurahkan berkat-berkatnya. Jadi kalau memang kita mau diberkati, maka Tuhan ingatkan bukan hanya strategi marketing kita diperbaiki, bukan semuanya diperbaiki, tetapi salah satu yang perlu kita ciptakan bagaimana supaya damai dan kerukunan ada di sana. Dan itu akan ada kalau Tuhan hadir di sana. Nah pertanyaannya, adakah di tempat kerja saudara, di kantor saudara, waktu-waktu di mana pimpinan atau karyawan itu memanggil Tuhan Yesus, itu hadir di sana. Nah apa yang melatar belakangi pelayan MOR ini yang sudah puluhan tahun. Nah bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Perlin kita terus persiapkan supaya Tuhan ada di kantor-kantor. Supaya damai itu ada di sana. Supaya kerukunan ada di sana. Karena kita nggak bisa damai dan rukun dengan kekuatan dan strategi kita. Jangankan satu kantor, saya bilang tadi satu perut saja bisa. Ada di sini ibu-ibu yang berantem dengan itonya? Ada, kalau nggak ada yang ngaku bisa kasih tahu nama-namanya. Karena lengkap sama kami catatannya. Karena kadang-kadang jemaat ini WA juga sama kami, sama siapa dia berantem. Nah kenapa saudara? Karena memang WA-nya bukan mau marah. Dia bilang begini, Pak tolong doakan kami. Saya lagi nggak cocok sama itu saya yang ini. Saya lagi nggak cocok dengan yang ini. Nah memang dia bilang minta didoakan. Tapi waktu dibuka WA kami, catatan-catatan yang berantem itu sudah lengkap di sana. Karena kan terrecord semuanya. Nah, tapi kembali saudara, sehingga kita ini kadang-kadang merasa, waduh mungkin kayaknya ketua MOR-nya ini kurang bagus ini makanya kami kurang diberkati. Bukan kurang bagus MOR-nya, kurang bagus kerukunannya. Katakan amin. Kurang bagus damainya di kantor. Itu yang diperbaiki. Nah, oleh sebab itu mari kita pergi ke Bethlehem. Nah, apa itu Bethlehem? Nah, saya nggak akan bahas bahasa aslinya. Tapi gini, kalau Alkitab berkata, mari kita pergi ke Bethlehem, tapi ada satu cerita, saudara, satu keluarga bukan pergi ke Bethlehem, malah meninggalkan Bethlehem. Nah ini yang sering terjadi masalah, kenapa hidup kita banyak kehilangan sesuatu yang berharga. Nah saya sampaikan ke beberapa tempat sepanjang Desember ini tentang hal ini, mengingatkan kembali teman-teman. Dan saya percaya di sini pun perlu diingatkan. Karena kemarin saya ketemu dengan satu pengusaha dan dia berkata, Pak kami kontraktor khususnya yang ada di kota Medan, nah udah siap-siap memindahkan segala usaha, pekerjaan kami, alat berat kami keluar dari kota Medan, Sumatera Utara. Loh kenapa? Karena di sini nggak ada lagi pengharapan untuk kami Pak. Kota ini tidak pas lagi buat kami Pak. Jadi kami mau ganti kota dulu.
Nah satu hari saya bilang, waktu dia dengar ini dia berkata, Pak Tuhan ingatkan saya, jangan pergi. Nah sama dengan Naomi, kayak Irene tadi, Naomi itu namanya keren. Naomi itu yang pertama dari bahasa Ibrani itu artinya manis. Itu arti Naomi. Ya. Arti kedua Naomi itu adalah bahagia. Dan arti ketiga Naomi itu adalah menyenangkan. Sayang namanya bagus, manis dan menyenangkan, kisah hidupnya pahit dan tidak menyenangkan. Itu Naomi. Nah kenapa? Karena satu hari, nah saudara dia tinggal di Bethlehem, tapi dia mendengar Bethlehem itu keadaannya tidak baik. Bethlehem keadaannya kelaparan. Bethlehem itu sepertinya situasinya tidak sulit. Maka dia mulai cari-cari data, daerah mana yang lagi diberkati Tuhan. Maka dia dengar ada satu daerah yang bernama Moab. Di situ kalau buka usaha lagi bagus-bagusnya. Makanya dia coba merayu suaminya. Suaminya pun namanya keren, Elimelech yang artinya malaikat Tuhan. Wah, tapi sayang perbuatannya tidak malaikat Tuhan. Waktu istrinya rayu dan istrinya goda dan dia berkata, oke, kita pergi ke Moab yang tidak kenal Tuhan. Waktu mereka pergi ke Moab, dia pikir bisnisnya akan baik karena dia pergi dalam keadaan yang sangat kaya, diberkati. Tapi waktu sampai di sana, suaminya meninggal. Habis itu saudara, dia punya 2 menantu, tapi 2 anak laki-lakinya pun meninggal. Keadaannya sangat sulit. Nanti kalau saudara baca Rut di rumah, Rut 1 ayat 6, maka dicatat di sana. Satu hari dia mendengar bahwa Bethlehem itu sudah dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Sehingga dia putuskan untuk kembali ke Bethlehem. Dan pada waktu itu saudara, apa yang terjadi? Nah salah satu menantunya bernama Orpa tidak mau ikut. Tapi Rut itu mau ikut. Dia pergi saudara ke Bethlehem. Waktu dia sampai di Bethlehem, itu satu kota heboh. Karena dulu Naomi ini pergi dalam keadaan cantik. Waktu itu pergi dalam keadaan kaya. Dalam keadaan tangan yang penuh. Dia berangkat di ayat 21. Dia punya suami yang ganteng. Dia punya 2 anak laki-laki yang ganteng. Dia punya kekayaan yang melimpah. Tidak ada yang kurang. Kesalahannya cuma satu. Dia pindah meninggalkan Bethlehem. Karena waktu itu Bethlehem keadaannya lagi tidak baik. Tapi apa yang terjadi waktu dia kembali, maka satu kota heboh, dia berkata, Naomi kembali, Naomi kembali, Naomi kembali. Maka dia berkata, jangan sebut lagi saya Naomi, yang artinya manis, yang artinya bahagia dan menyenangkan. Tapi panggillah nama saya Mara, yang artinya pahit. Saudara, dalam hidup ini selalu ada siklus, katakan amin. Ayo sama-sama katakan siklus. Kurang kuat. Kejadian 8:22, siklus itu akan selalu ada. Memang ada orang anti siklus. Karena ada orang yang komplain waktu ada pendeta berkhotbah, hidup ini seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah, dia komplain. Enggak, saya mau enggak seperti roda, saya mau di atas terus. Bisa juga. Dengan catatan kembali ke rumah Bapa, itu udah pasti gak turun lagi. Udah di atas terus dia. Tapi selama kita hidup, itu akan selalu ada. Pak, tapi hamba Tuhan dijauhkan dari itu. Ayo kita lihat ini contohnya ya. Saudara lebih hamba Tuhan mana daripada Ishak? Saya mau tanya, siapa di sini yang lebih rohani dari Ishak? Ada? Nah, salah satu nenek moyang Abraham. Selalu ada siklus. Ayat 1. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Bukan kelaparan yang, nah garis bawahi bukan kelaparan yang, berarti udah pernah. Jangan-jangan sudah sering. Artinya ada siklus. Ada waktu kelimpahan, ada waktu itu bukan yang. Jadi gini saudara, catat dalam hatimu. Apapun yang kau alami hari ini bukan yang pertama. Amin. Kalau menutup tahun ini tidak ada uangmu, katakan itu bukan yang, atau ini yang baru yang pertama. Coba. Kayak enggak setuju saya lihat. Nah kalau hari-hari ini mungkin keuangan kita enggak sebaik tahun yang lalu, katakan bukan yang, setuju? Amin. Bukan yang pertama. Artinya kalau dulu engkau pernah kekurangan,
ditolong oleh Tuhan, maka tahun ini Tuhan yang sama akan menolong engkau. Amin. Kalau mungkin hari ini kita lagi sakit, katakan ini bukan yang pertama. Dulu juga pernah sakit. Tuhan sembuhkan? Sembuh, makanya kita masih jumpa. Kalau Tuhan yang dulu menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Katakan amin. Kalau tahun ini targetnya enggak kecapai, katakan, oh ini bukan yang pertama. Atau baru ini yang pertama, enggak apa-apa ya. Nanti tolong yang pertama-pertama majulah biar kami doakan. Tapi sebenarnya dalam hidup ini bukan yang pertama. Kalau usia kita sudah sebanyak ini kan, udah banyak hal yang kita lalui. Dan kalau kita bisa lalui, Tuhan yang sama akan menolong kita. Amin. Kalau ada istri kemarin nangis-nangis dan berkata, aduh Pak saya dipukul suami saya. Katakan, oh bukan yang pertama. Wah itu kalau ketemu ahli hukum langsung dia bilang, kita somasi dia itu. Tapi dalam hidup ini banyak yang sebenarnya kita sudah lalui, tapi kita nggak sadar. Kenapa? Karena kita sudah sombong. Lupa kalau kita dulu ditolong Tuhan melewati masa sulit. Nah, sama. Nah, kalau Naomi dan Elimelech meninggalkan Bethlehem, beda dengan yang namanya Ishak. Ishak ini waktu mengalami kelaparan, dia juga tahu. Dia juga ahli strategi. Dia berkata kepada keluarganya, daerah Gerar tidak baik, kita pindah kota. Kita pindah gereja sekalian, mungkin gitu ya. Nggak baik lagi di sini. Beresin barang-barang. Wah istrinya beresin barang-barang, anak-anak siap pergi. Tapi ini baiknya, bedanya Elimelech dengan Ishak ini satu. Kalau Elimelech begitu dengar nasihat istri langsung berangkat. Kalau Ishak dia bilang, tunggu dulu, aku tanya Tuhan dulu. Dia tanya Tuhan, Tuhan keadaan sini kan enggak baik. Kami sudah putuskan untuk pergi ke Mesir karena kota Mesir ekonominya lagi baik. Tuhan bilang begini, jangan pergi. Kamu tetap aja di situ. Tuhan no hope, enggak ada pengharapan, enggak apa-apa. Kalau aku mau memberkati engkau, dimanapun kau bisa kuberkati, enggak perlu pindah kota. Dan apa yang terjadi saudara? Akhirnya dia tinggal di kota itu yang tidak punya pengharapan. Dan apa yang dia lakukan? Dia menabur. Kenapa saya tekankan menaburnya? Perhatikan. Gini ya, ini kan banyak juga ahli-ahli teologi ya. Ahli-ahli Alkitab. Jadi gini, kalau di Alkitab itu ada kelaparan yang panjang, itu biasanya penyebabnya hujan gak turun tahunan. Hujan gak turun tahunan itu mengakibatkan, itu bisa karena dosa mengakibatkan langit itu menjadi tembaga, tanah menjadi besi. Artinya apa tanah menjadi besi? Tanah itu karena tahunan gak kena air, itu kerasnya kayak besi. Nah kalau tanah kerasnya kayak besi, percayalah tanam apa saja gak bisa tumbuh Pak. Tapi perhatikan Ishak. Ini. Ayat yang 12 ini, bagus ini. Dia berkata begini, maka menaburlah Ishak di mana? Katakan tanah itu. Kurang kuat. Tanah yang mana itu? Yang keras tadi. Yang kayak besi tadi. Tanah yang gak punya pengharapan tadi. Tanah yang katanya gak ada hujan. Tanah yang katanya sudah datangkan ahli pertanian, gak mungkin tumbuh. Tanah yang udah datangkan orang hebat berkata, gak mungkin jadi. Di tanah itu, dia menabur. Tapi karena Tuhan yang suruh, di tanah itu yang gak punya pengharapan itu, baca baik-baik. Ia menuai berapa? 100 kali lipat ganda. Akhirnya, kenapa waktu dia menuai jadi kaya? Karena dia satu-satunya yang punya produk itu di sana. Jadi kalau dia waktu itu tanam tomat, mungkin tomatnya itu 500 juta 1 kilo. Gak ada saingan, cuman dia satu-satunya. Kalau dia tanam gandum, dia menentukan harga pasar. Karena gak ada yang nanam, cuman dia yang mau gak kayak Ishak? Ayo bilang sebelahnya, jangan tinggalkan Bethlehem. Bertahan. Bertahan. Amin. Nah, yang ada niat-niat pindah kota, pindah bangsa, atau pindah ke daerah lain. Ayo doa, tanya Tuhan. Jangan cepat-cepat melangkah. Amin. Kalau Tuhan mau berkati engkau, dia punya maksud. Katakan amin. Yang terakhir saya tutup. Nah, karena ini kan more
Slide paling terakhir aja langsung ya. Ini perlu untuk kita perhatikan supaya nanti gini nggak salah. Dan jangan kaitkan ini, wah ini bicara uang, enggak. Matius 23:17. Sekarang kan lagi musim lah gini. Kalau kita memberi, apakah itu perpuluhan, persembahan dan lain semuanya, nggak usah beri ke gereja. Beri sama orang aja. Dulu waktu saya kuliah, ada teman-teman saya terlalu pintar. Kan dikatakan begini, bawalah perpuluhan itu kemana? Ke bait Allah. Jadi teman saya 2 orang saling berhadapan-hadapan dan berkata begini, bawalah perpuluhan ke bait Allah. Tidakkah engkau tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Makanya aku kasih kepadamu sebagai bait Allah. Maka teman yang satu lagi berkata, aku tahu kau juga adalah tubuhmu bait Allah. Aku kasih juga sama kau. Akhirnya tukar perpuluhan mereka. Gak ada di sini. Amin. Nah gini, apa sih bedanya pemberian dengan persembahan? Semua yang saudara berikan buat orang lain, apakah itu perpuluhan, apakah itu persembahan khusus, dan persembahan-persembahan lainnya, kalau saudara beri kepada orang, itu namanya turun menjadi pemberian. Katakan pemberian. Jadi apapun yang saudara kasih kepada orang namanya pemberian. Yang lahir dari kemurahan hati saudara. Tapi persembahan itu adalah sesuatu yang dikasih di mana? Di rumah Tuhan. Kepada siapa? Di rumah Tuhan yang gue kasih Pak, cuman kepada tetanggaku gitu kan. Nah kenapa? Karena gini, pemberian kita akan berubah menjadi persembahan. Waktu kita datang ke rumah Tuhan, kita berikan kepada Tuhan dan Tuhan menguduskannya. Maka itu yang bisa berubah menjadi persembahan. Lihat ayatnya. Jadi hai kamu orang bodoh, orang buta, mana yang lebih penting? Emas, persembahan, uang, perak, atau bait suci yang menguduskan persembahan itu. Emas kita, perak kita. Kapan pemberian kita berubah menjadi persembahan? Waktu kita datang kepada Tuhan dan Tuhan menguduskannya. Baru namanya persembahan. Kalau saudara kasih sama saya, walaupun saya pendeta dan ngasihnya di rumah Tuhan, pas di mimbar lagi, tetap itu bukan persembahan. Itu namanya pemberian. Harus bawanya kepada Tuhan. Makanya kalau ada orang berkata, Pak Pendeta, saya tadi pagi baru berdoa, kata Tuhan, kasihlah perpuluhan sama Bapak. Saya berkata, udah pasti salah Tuhan Bapak itu. Karena saya pendeta tidak berhak menerima itu. Karena kalau engkau kasih sama saya itu kan persembahan. Itu persembahan hanya bisa diberikan kepada Tuhan di rumah Tuhan. Amin. Ayo pastikan saudara memberi atau mempersembahkan. Jangan dibalik. Saudara boleh punya uang, punya korban, punya emas, punya perak. Saudara boleh punya api, punya passion. Tapi ingat, mesbah siapa yang punya? Tuhan yang punya. Amin. Di masa yang sulit dan berat ini, siapa percaya kepada Yesus bahwa Dia pasti memulihkan keadaan kita. Ayo katakan semuanya, jangan lari. Semua ada siklusnya. Amin. Lalui, lewati. Nanti akan datang siklus lagi yang manis, yang indah bersama dengan Tuhan. Mari kita bangkit beri bersama-sama. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Ali Yesus, selamanya Yesus, harapan
segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kekuatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Katakan, oh Yesusku, ku cinta kepadamu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Selalu ku ada, oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Mari ambil waktu menyembah Tuhan. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Oh terima kasih Tuhan buat kebenaran firman. Di dalam segala keberadaan dan keterbatasan kami, di dalam segala keadaan, di waktu hidup kami berkelimpahan, ada waktu Tuhan mengizinkan kami berkekurangan. Ada waktu di mana kami begitu kuat, namun ada waktu di mana kami begitu lemah. Namun justru kadang dalam kelemahan kamilah kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Kami tidak akan terganggu dengan kelimpahan, kekurangan, kekuatan, dan kelemahan. Tapi satu yang kami putuskan, kami akan tetap ada di Bethlehem. Kami akan tetap menjadikan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dan tidak ada yang bisa menggantikan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Materaikan firman-Mu. Sebentar kami akan meneruskan acara ibadah kami. Engkau tetap ada di dalamnya. Bagimu segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memasuki acara penyalaan lilin. Kami undang sekali lagi dengan hormat hambanya Bapak Pendeta Dr. Ferry Joshua Ginting, Pembina More Ministry, hambanya yang kami kasihi Bapak Pendeta Dr. Aka Harahap MTH, mewakili dunia usaha Bapak Rudi Hartono dari PT Danvi. Mewakili pemerintahan Kota Medan, kami undang dengan hormat Bapak Heri Zulkarnain Hutazulu,
kami undang mewakili Persekutuan Doa Kantor, Ibu Emma Gunawan, Koordinator Pendidikan dan Pengajaran, Pastor Gustav, dan kepada Kepala Departemen More Ministry, Pastor Perlin Zebua. Kami mohon semua kita bangkit berdiri. Kesempatan yang pertama kami undang untuk penyalaan lilin. Bapak Ibu boleh mohon untuk menghidupkan flashlight pada mobile phone masing-masing. Sambil kita menaikkan pujian Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam kudus sunyi senyap, malam kudus sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus, ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Boleh kembali ke tempat Bapak Ibu. Mari kita tetap dalam posisi hadirat Tuhan. Ora lava takasian dara lava 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 lava. Jesus, ora lava lava. Haleluya. Tuhan, kembali bersama-sama kami datang kepadamu, Tuhan. Setiap hamba-hambamu yang kau panggil di marketplace untuk menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi terang di sana sebagai utusan, pembawa kabar baik yang Tuhan tempatkan. Dari tempat ini mewakili daripada seluruh pemimpin rohani yang ada, hamba-Mu melepaskan berkat-berkat ilahi untuk hidup anak-anak-Mu. Biar Kau menjauhkan dari segala kegagalan. Tuhan yang membawa keberhasilan demi keberhasilan di dalam kehidupan daripada anak-anak-Mu. Ketika anak-anak-Mu ada dalam pilihan, ada dalam persimpangan, bahkan di dalam kebimbangan dan keraguan, biar Kau mewahyukan diri-Mu, menyatakan jalan-jalan-Mu ya Tuhan, menerangi setiap langkah-langkah daripada anak-anak-Mu, sehingga mereka akan tahu mana yang mereka harus pilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kemanapun mereka melangkah, apapun yang mereka lakukan dan putuskan, keberhasilan yang daripada Tuhan menjadi bagian daripada anak-anak-Mu. Di penghujung daripada tahun ini, Engkau kiranya akan tingkap-tingkap surga dan mengadakan terobosan-terobosan baru buat anak-anak-Mu. Di dalam keterbatasan, di dalam ketidakmengertian,
bahkan di dalam ketidakmampuan. Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan yang tidak terbatas menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk melewati, bahkan meraih keberhasilan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau angkat mereka naik dan tidak turun, menjadi kepala dan tidak menjadi ekor ya Tuhan. Mari Bapa, apa yang menjadi doa kerinduan mereka di akhir tahun ini, berkenanlah mendengarnya Tuhan, sehingga penuh sukacita mereka di dalam mengikut Tuhan. Engkau memberkati seluruh usaha pekerjaan, bahkan Engkau memberkati keluarga daripada anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati pelayanan anak-anak-Mu, segala yang terindah, terbaik Engkau anugerahkan buat mereka. Engkau terus memberkati bangsa kami, Engkau terus memberkati gereja di mana kami ada. Engkau terus memberkati hamba-hamba-Mu yang ada di MOR, Bapak Pendeta Dr. Perlin Jebua bersama seluruh tim yang ada. Biarlah Tuhan mengurapi dengan tanda-tanda ajaib. Biarlah Engkau sebagai Allah Baal Perasim, God of breakthrough, Allah penerobos, itu terjadi di MOR ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah Natal kami. Kami akan meneruskan acara-acara, bahkan meneruskan tugas-tugas dan tanggung jawab yang ada. Ulurkan tangan-Mu dan berkati setiap kami. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita angkatkan wajah kita ke sorga dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dan bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita mulai hari ini. Yesus datang kali yang kedua, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat Natal dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal bagi kita semuanya, damai sejahtera dari Allah turun atas kita. Mari kita saksikan video greeting dari pengerja MOR Ministry. Bapak Ibu, makanan dan minuman tersedia di kafe. Mohon setelah acara penyaksian lapor greetings dari MOR Ministry boleh diambil di kafe makanan dan minumannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan keluar dari pintu tengah. Kami pengurus MOR Ministry Medan mengucapkan selamat Natal kepada seluruh jemaat MOR Ministry Medan dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2025. Merry Christmas and Happy New Year. Messenger of Revival adalah marketplace ministry yang lebih dari 20 tahun dikenal dengan nama BOM, Business Office Ministry atau We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your King. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. Seluruh pengerja MOR mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2024 dan selamat menyambut tahun baru tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati. A Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.